Baik, perkenalkan, nama saya Rosi Gali Agung Priambada dengan NIM akhir 247 yang asal dari kelas EAF, ingin mempresentasikan materi mengenai eBay. Apakah eBay benar sebagai bisnis online terbesar di dunia? Dan berikut adalah posternya, mungkin akan saya tampilkan. Ada beberapa poin mengenai apa itu eBay, sejarah eBay, misi dari eBay ini, terus selanjutnya ada preposisi dari eBay ini, tujuan dan strateginya, dan juga yang terakhir ada sumber pendapatan. Untuk yang pertama-tama, kita akan masuk ke poin apa itu eBay. Jadi eBay ini adalah pasar daring global, tempat individu dan bisnis dapat membeli dan menjual berbagai macam barang dan jasa, baik baru maupun bekas, melalui sistem lelang maupun harga tetap. Jadi eBay ini kayak OLX. Mungkin dulu sempat menjadi tren, tapi sekarang udah gantikan dengan e-commerce platform lainnya seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Tapi dulu sempat awal dari pasar perdagangan online tuh pertama tuh ada di OLX. Tapi OLX tuh cakupan pasarnya lebih kecil, hanya mencakup di nasional aja kayaknya. Setahu saya di seluruh Indonesia aja, belum sampai ke mancanegara. Nah, tapi kalau eBay ini udah masuk ke sektor internasional. Jadi bisa dibilang eBay ini level up-nya dari OLX. Mungkin kalau ngomongin saingan pasti tentu ada saingannya tuh Amazon tuh juga termasuk dari platform e-commerce yang menjualkan barang gitu tapi secara internasional. Oke, selanjutnya kita masuk di poin kedua. Jadi sejarah dari berdirinya eBay. eBay ini didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995 bernama Auction Web. Pada tahun 1907 Auction Web resmi berganti nama menjadi eBay. Jadi ini tuh dulu didirikan pertama kali oleh Pierre Omidyar, si pendiri ini. Dulu namanya bukan eBay, jadi namanya Auction Web. Jadi setelah kita tahu landasan mengenai apa itu eBay dan kapan sih berdirinya eBay, kita lanjutkan ke poin ketiga, yaitu misi. eBay itu berambisi untuk menjadi pelopor komunitas baru di seluruh dunia yang dibangun atas dasar perdagangan, didukung oleh kepercayaan dan terinspirasi oleh peluang. Ada 3 pilar utama bisnis mereka, itu ada pasar eBay, PayPal, GSI. Pasar eBay adalah sebuah pasar daring global. Awalnya dikenal dengan sistem lelangnya, namun kini mayoritas transaksi menjadi melalui format harga tetap. Selain itu, platform utama eBay juga memiliki situs seperti shopping.com untuk membandingkan harga dan StubHub untuk tiket acara. Misi utama eBay ini adalah menciptakan pasar daring yang mendunia dan terbukti berhasil dengan lebih dari 12 juta pengguna aktif di tahun 2012. Dengan melalui perangkat seluler juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Keberhasilan eBay ini didukung oleh platform yang fungsional, aman, mudah digunakan dan terpercaya, serta menawarkan nilai pilihan barang yang beragam. Dan tentunya di samping itu yang paling terpenting yaitu kenyamanan bagi penggunanya. Jadi eBay ini fokus untuk membangun loyalitas kepada pelanggan, berfokus pada membuat pelanggan ini nyaman dan membuat pelanggan ini memiliki keinginan untuk melakukan transaksi atau membeli barang atau mencari barang di eBay ini. Selanjutnya ada PayPal. Yang tadi selain pasar eBay tadi, eBay juga memiliki PayPal, yaitu sebuah layanan pembayaran daring yang diakuisisi pada tahun 2003. PayPal juga memiliki misi untuk menjadi standar global pembayaran online.
dan kini menjadi penyumbang pendapatan yang signifikan bagi eBay, serta digunakan secara luas di berbagai platform e-commerce. Selanjutnya ada GSI. Terakhir ini, eBay mengakuisisi GSI pada tahun 2011. GSI adalah perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce dan pemasaran interaktif bagi berbagai merek dan pengecer besar di berbagai kategori produk, mulai dari pakaian hingga perlengkapan bayi. Jadi kita akan masuk ke dalam poin yang lebih dalam dari inti-intinya apa sih inti-intinya eBay ini, yaitu poin keempat tentang preposisinya. Menurut pengajuan SEC, eBay merangkum pesan inti untuk mendefinisikan preposisi sebagai berikut. Pertama, dari sudut pandang pembeli dulu. Mereka berfokuskan pada kepercayaan, nilai, pilihan, dan kenyamanan. Selanjutnya, untuk dari sudut pandang penjual, mereka berfokuskan pada akses pasar global yang luas, pemasaran dan distribusi yang efisien, dan peluang untuk meningkatkan penjualan. Dan pada tahun 2008, eBay mengumumkan perubahan signifikan pada bisnis pasarnya dalam 3 area utama, yaitu struktur biaya insentif, standar penjual, dan umpan balik. Hanya kita masuk ke dalam poin yang lebih dalam lagi mengenai eBay ini, yaitu mengenai tentang preposisinya. Menurut pengajuan SEC, eBay merangkum pesan inti untuk mendefinisikan proposisinya sebagai berikut. Pertama, dari sudut pandang pembeli, yaitu mereka berfokuskan pada membangun kepercayaan, nilai, pilihan, dan juga kenyamanan bagi pembeli. Dan selanjutnya, dari sudut pandang si penjual, mereka berfokuskan pada akses pasar global yang luas, pemasaran dan distribusi yang efisien, dan juga peluang untuk meningkatkan penjualan. Pada tahun 2008, eBay mengumumkan perubahan signifikan pada bisnis pasarnya dalam 3 area utama, yaitu struktur biaya insentif, standar penjualan, dan juga umpan balik. Awalnya dari ide gagasan 3 ini awalnya menuang kontroversi dari pihak penjual, dan akhirnya harus tetap diluncurkan tiga inovasi ini demi menambah pengalaman belanja dari sudut pandang si penjual, yaitu bisa juga disebut sebagai detail seller rating. Jadi kemungkinan si pembeli untuk menilai mengenai gimana nih toko ini, terpercaya nggak, gimana sih ketika si penjual ini dicek, fast responnya, kecepatan menjawabnya, ataupun hal lain. Nah, itu bisa dilihat dari ratingnya, dari detail seller rating. Jadi kayak semakin baik DSR kita akan semakin sering muncul. Misalnya saya mencari biola, ada 2 toko saya dan toko saingan saya. Mungkin jika DSR saya lebih baik dari toko saingan saya, barang pertama muncul mengenai biola mungkin itu adalah toko saya. Nah, selanjutnya kita masuk di poin kelima mengenai sumber pendapatan. Sumber pendapatan eBay berasal dari biaya pencatatan barang dan komisi dari setiap penjualan yang berhasil. Jadi untuk transaksi PayPal ada biaya komisi tambahan juga. Dan juga bisnis eBay memiliki margin keuntungan yang sangat tinggi karena setelah infrastruktur daring yang dibangun, biaya untuk setiap transaksinya berikutnya sangat kecil. Jadi pendapatan dari iklan dan layanan non-transaksi lainnya relatif kecil. eBay berencana untuk mempertahankan fokus pada pendapatan transaksi. Selain itu, eBay pernah memiliki Skype. Skype itu layanan telepon internet yang diakuisisi pada tahun 2005 dan kemudian dijual kembali pada tahun 2009. Meskipun eBay masih mempertahankan sebagian kecil sahamnya. Selanjutnya, kita akan masuk di poin terakhir mengenai tentang tujuan dan strategi dari eBay ini. Pertama ada akuisisi, yaitu meningkatkan jumlah pengguna baru yang terdaftar di pasar eBay. Kedua, aktivasi, yaitu meningkatkan jumlah pengguna terdaftar yang menjadi penawar, pembeli, dan atau penjual aktif di pasar eBay. Yang ketiga adalah aktivitas, yaitu meningkatkan volume pada nilai transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna aktif di pasar eBay.
Jadi tujuan eBay secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan volume kotor dan laba bersih dari pasar eBay. Dalam pengajuan SEC juga faktor-faktor keberhasilan dirasa bagi eBay itu penting untuk menggulingkan persaingan di pasar, yaitu meliputi kemampuan untuk menarik pembeli dan menjual, volume transaksi dan harga serta pilihan barang, dan juga layanan pelanggan, dan yang terakhir ada pengenalan merek. Jadi eBay itu terus mengeksplorasi format-format baru. eBay seringkali mengakuisisi perusahaan lain, misalnya melalui mengakuisisi Mobile.de di Jerman dan Marketplace.nl di Belanda pada tahun 2004, serta investasi di Craigslist, format iklan berbasis di AS. Akuisisi lainnya adalah Rent.com yang memungkinkan ekspansi ke kategori penyewaan perumahan dan apartemen daring. Pada 2007, eBay juga mengakuisisi StubHub, yaitu pasar tiketing daring, dan juga memiliki pasar perbandingan, yaitu Shopping.com. Pertumbuhan dari pasar dicapai melalui penyediaan situs-situs tertentu yang dilokalkan untuk geografi yang berbeda. Ada banyak sekali marketplace yang dilokalkan di eBay ini. Tapi sebelum saya sebutkan daerah mana aja market yang dilokalkan, penting nih untuk mengetahui lebih dulu apa itu market eBay yang dilokalkan. Market eBay yang dilokalkan adalah suatu cabang regional dari platform eBay global yang telah disesuaikan untuk pengalaman yang lebih relevan dan juga nyaman bagi pengguna di negara atau wilayah tertentu. Ini membantu eBay untuk lebih efektif menjangkau dan melayani pasar yang beragam di seluruh dunia. Ada beberapa contoh pasar eBay yang dilokalkan, yaitu ada di Australia, Belgia, Kanada, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Jerman, Hong Kong, India, Irlandia, Swedia, Swiss, Italia, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan juga Prancis. Selain itu, ada juga eBay yang hadir di Amerika Latin melalui versi di Mercado Libre. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini mengenai pembahasan mengenai eBay ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih telah mengikuti videonya sampai di ujung ini. Jika kalian suka, mungkin bisa like. Kalau mungkin kalian merasa informasi ini penting, silakan bagikan, share ke teman-teman kalian ataupun kerabat-kerabat kalian melalui link di bawah, deskripsi di bawah. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.